Betapa banyak orang yang jelas-jelas pendusta, tapi justru dipercaya. Dan ada orang-orang yang sebenarnya dia terpercaya, shadiq, tapi justru didustakan. Pendusta dipuja-puja dan banyak diikuti. Sementara orang-orang yang baik justru kemudian terpinggirkan, seakan-akan tidak dikenal orang. Dan kemudian banyak orang-orang yang berbicara yang sebenarnya tidak mengerti. Dan karena itu ini cukup membingungkan dalam hidup. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Hidup selalu yang menjadi tujuan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan pujian manusia dan juga bukan dunia, tapi yang menjadi tujuan adalah ridha Allah, dan ukurannya adalah syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis ini hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang pada umat manusia tahun-tahun atau masa-masa yang penuh dengan tipuan-tipuan. Kehidupan seharusnya diisi dengan kebaikan. Kehidupan seharusnya diisi dengan kerjasama, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Tapi ternyata Nabi menyebutkan suatu saat akan muncul di mana zaman itu penuh dengan kedustaan, penuh dengan tipuan-tipuan. Orang dekat akan menipunya. Begitu yang terjadi. Yang laris adalah tipuan-tipuan. Nabi menyebutkan bagaimana fenomenanya. Fenomenanya adalah yusaddaqu fiha al-kadhib. Pada zaman itu, pada masa itu, pendusta dipercaya. Tahu semua orang bahwa dia pendusta, tapi justru dipercaya dan dibenarkan. Tentu ya karena kedustaan menjadi sesuatu barang yang laris. Dan orang yang berdusta tidak menjadi tabu lagi. Justru banyak orang-orang yang kerjaannya pendusta, tapi justru dipuja-puja. Karena suatu hal, mungkin karena jabatannya, mungkin karena uangnya, mungkin karena rupanya, mungkin juga karena keturunannya, dan seterusnya. Wa yukadzab fiha as-sadiq. Sementara sifat yang kedua ini, orang yang shadiq, orang yang dusta, orang yang jujur, orang yang bagus akhlaknya, hatinya dan perbuatannya, justru didustakan. Tidak populer, tidak banyak yang mau mengenalnya, dan tidak banyak yang mau mendengarnya. Padahal tahu bahwa dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang jujur. Kenapa? Karena mungkin bisa terjadi di suatu zaman orang yang jujur justru asing. Orang yang jujur justru tidak populer. Orang yang jujur justru tidak disenangin karena kejujurannya.
Dan yang ketiga disebutkan wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat dipercaya. Pengkhianat dikasih amanah. Pengkhianat dipilih untuk memegang suatu jabatan tertentu dan seterusnya. Padahal semua orang tahu dia pengkhianat. Dia sudah berulang kali mendapatkan amanat jabatan dan dikhianati, tapi masih juga diberikan lagi dan lagi. Karena kemungkinan terjadi masyarakat banyak yang pelupa. Masyarakat mudah tidak ingat apa yang sudah terjadi dan bisa ditutup dengan omongan-omongan yang manis atau dengan bingkisan-bingkisan uang yang tidak seberapa. Dan sebaliknya, yang keempat, wa yukhawwanu fiha al-amin. Sementara orang yang terpercaya, amin, dikhianati. Tidak diberikan sesuatu yang sebenarnya dia bisa mengurusnya, tapi urusan justru tidak diberikan. Dan terbalik sebagaimana yang disebutkan, amanat diberikan kepada pengkhianat, dan orang yang ahli amanah justru dikhianati banyak orang. Dan yang kelima, Nabi menyebutkan wa yantiqu fiha ar-ruwaybidha. Dan pada saat itu yang banyak bicara adalah ruwaybidha. Qil, ditanyakan kepada Nabi, wa mar ruwaybidha, ya Rasulullah, siapa ruwaybidha itu? Qal, Nabi bersabda, ar-rajulu tafih fi amril 'amah. Orang yang bodoh, orang yang sebenarnya awam, tidak ngerti apa-apa, tapi bicara urusan masyarakat, bicara kepentingan umum. Karena itulah maka terjadi kekacauan dalam pembicaraan. Orang-orang bodoh berbicara urusan-urusan penting padahal dia tidak ngerti. Dan karena itu maka tambah carut marut kehidupan, semakin kabur. Siapa yang pendusta dan siapa yang shadiq semakin kabur juga. Dan itulah kehidupan yang terbalik. Bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu apa yang disampaikan Nabi bahwa suatu zaman akan terjadi kehidupan yang terbalik itu. Pendusta dipercaya, sementara orang yang jujur justru dikhianati. Dan orang bodoh banyak berbicara. Tentu apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan pembenaran, tapi itu adalah peringatan. Wabil khusus peringatan bagi kita semuanya. Karena ini tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terjadi di zaman sahabat. Tidak terjadi juga di zaman tabi'in. Dan kalau kita perhatikan rasa-rasanya, dan ini bukan sekedar rasa-rasa, tapi rasanya ya terjadi di tengah-tengah kita. Betapa banyak orang yang jelas-jelas pendusta, tapi justru dipercaya. Dan ada orang-orang yang sebenarnya dia terpercaya shadiq, tapi justru didustakan. Pendusta dipuja-puja dan banyak diikuti. Sementara orang-orang yang baik justru kemudian terpinggirkan, seakan-akan tidak dikenal orang. Dan kemudian banyak orang-orang yang berbicara yang sebenarnya tidak mengerti. Dan karena itu ini cukup membingungkan dalam hidup. Tentu ini bukan pembenaran, tetapi ini adalah peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ketemu dengan zaman yang seperti itu, hendaknya kita betul-betul bukan sekedar menggunakan mata kepala, bukan sekedar menggunakan telinga,
tapi hendaknya kita menggunakan mata hati kita. Kita hendaknya senantiasa membaca Al-Quran, membaca hadis sebagai kacamata untuk melihat kehidupan. Sehingga ketika zaman seperti itu terjadi, kita masih bisa melihat. Kita tidak hanyut dan kita tidak tertipu. Karena kalau sampai kita tertipu dan kita hanyut dalam pusaran kehidupan yang penuh dengan fitnah itu, maka itu tidak bisa menjadi alasan ketika kita hidup nanti di akhirat. Kalau kita sampai tersesat, wal iyadu billah, karena banyaknya kedustaan itu, kita nggak bisa mengatakan, ya Allah saya tertipu. Tidak bisa itu. Dan tidak bisa kita minta diulang untuk hidup kembali di dunia agar kita tidak tertipu. Tidak bisa. Hidup di dunia hanya sekali. Dan kita hidup di dunia sudah dibekali oleh Allah pedoman, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati nurani, sehingga dengan itu kita bisa sebenarnya dengan tetap untuk melihat ini yang hak dan itu hak, dan kita bisa melihat itu yang batil sebagai sebuah kebatilan. Kita bisa untuk melihat, oh itu pendusta, ini bisa dipercaya. Kita tidak bisa, ya Allah ternyata saya ditipu pendusta. Maka Allah katakan, kenapa kamu ikuti pendusta padahal kamu itu pendusta, padahal itu pendusta. Sebagaimana kita tidak bisa beralasan ketika kita berbuat maksiat, ya Allah saya digoda oleh syaitan. Maka kita akan dikatakan, kamu tahu itu syaitan, kenapa kamu ikuti? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Dan begitulah sebenarnya kedustaan nyata, terang, dan kejujuran kebenaran juga nyata. Tapi sayang, banyak orang yang sudah tahu itu dusta diikuti, dan sudah tahu bahwa itu benar tapi tidak diikuti. Siapa yang tidak tahu bahwa masuk dan memakmurkan masjid itu adalah kebenaran, itu adalah kebaikan, dan itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak tahu itu? Tapi kenapa tidak banyak yang mau? Maka persoalannya dengan demikian bukan tidak tahu. Sementara di sana yang ramai, siapa yang tidak tahu kalau itu adalah kedustaan? Siapa yang tidak tahu bahwa itu adalah tidak ada gunanya? Seperti adanya undian-undian di pagi hari, satu hadiah tapi bisa menyedot sekian manusia. Siapa yang tidak tahu itu? Bahwa itu adalah kedustaan. Iya. Begitu juga dengan hari-hari ini terjadi sesuatu yang jelas itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak tahu itu? Menutup aurat adalah perintah Allah. Siapa yang tidak tahu itu? Tapi itu tidak diikuti. Justru yang membuka aurat yang diikuti. Dan siapa yang tidak tahu bahwa itu adalah kedustaan, itu adalah penipuan. Lalu kemudian ada lagi, akan ada rencana untuk membagi-bagi alat kontrasepsi di tingkat anak-anak pelajar. Siapa yang tidak tahu kalau itu adalah kedustaan? Siapa tidak tahu kalau itu adalah tipuan? Tapi iya, itu bisa saja nanti laris manis. Dan karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita tancapkan Al-Quran dan Sunnah di dalam hati kita. Keimanan dan ketakwaan ada di dalam hati kita. Sehingga dengan itu, insya Allah kita memiliki kecerdasan. Sehingga meskipun kedustaan itu laris, kita tidak ikut-ikutan. Iya. Meskipun tipuan-tipuan itu laris manis,
kita tetap menjaga diri. Karena kita lebih memilih mengikuti petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kata orang, bagaimanapun populernya kedustaan, kita tetap yakin petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang terang benderang dan itulah yang akan membawa keselamatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan untuk kehidupan di hari esoknya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa tub 'alaihi innahu wat-tawwabur rahim.